Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Ifada Tunisa dari kelompok 4 Angkatan 18 CPNS BMKG tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan learning journal saya terkait dengan anti korupsi. Korupsi sendiri dalam arti hukum merupakan tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum. Sedangkan mengkorupsi artinya adalah menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Penyebab dari adanya korupsi diantaranya adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Tindak pidana korupsi yang pertama adalah korupsi terkait dengan suap-menyuap. Suap-menyuap sendiri merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang kedua adalah korupsi yang terkait dengan kegiatan penggelapan jabatan, yaitu tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang ketiga adalah korupsi terkait dengan perbuatan curang. Biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara, atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Kemudian yang keempat adalah korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Jenis korupsi ini merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi sendiri dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian yang kelima adalah korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Tindakan ini sangat merugikan banyak pihak. Biasanya tindakan ini bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Yang keenam adalah korupsi terkait dengan kegiatan pemerasan. Pemerasan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu adalah korupsi terkait dengan benturan dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sebuah instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Biasanya korupsi ini digunakan untuk mengelabuhi negara antara barang yang dibeli dan uang yang diberikan tidak sama. Kemudian pencegahan korupsi dibagi menjadi dua, yaitu adalah perbaikan sistem, di mana perbaikan pada peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan penerapan prinsip good governance.
Kemudian perbaikan manusia diantaranya adalah memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kepedulian, yang ketiga adalah kemandirian, yang keempat adalah kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, keadilan, selanjutnya keberanian, kesederhanaan, dan yang terakhir adalah kerja keras. Implementasi anti korupsi di lingkungan kerja. Satu, yaitu adalah teladan yang baik dari atasan. Yang kedua adalah membangun lingkungan kerja dengan budaya anti korupsi. Dan yang ketiga adalah menerapkan kode etik pegawai untuk mencegah pelanggaran korupsi. Kemudian lingkungan kerja yang berintegritas apabila: 1. Keterbukaan proses rekrutmen dan promosi, adanya pengukuran kinerja, mengedepankan kode etik dan pedoman perilaku, pelaporan harta kekayaan, program pengendalian gratifikasi, dan sistem pengembangan SDM yang terukur. Kemudian, bagaimana menjadi tunas berintegritas? Yang pertama adalah menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Yang kedua adalah membangun sistem integritas. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegritas tinggi. Sekian learning journal yang saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.